Ini saya akan teruskan lagi cerita codingannya ya. Kita beranjak fokus ke sprite sampah ya. Nah, dari pembacaan codingan itu kan setelah dia kena atau menyentuh setelah robot sensornya menyentuh sampah ya, maka dia akan tunggu 1 menit, dia hilang. Jadi setelah menyentuh bunyi, dia tunggu 1 menit, dia baru menghilang. Kemudian tunggu 1 menit lagi baru munculnya di sembarang posisi ya. Ini baru satu sprite ya, ini baru satu sprite tuh ya, ini baru satu sprite. Nah, 1 menit menghilang, 1 detik menghilang, muncul lagi 1 detik kemudian. Nah, munculnya juga dia sprite, kostumnya masih sama ya, kostumnya masih sama. Sekarang kita mau ngadain perubahan ya. Apa perintahnya? Buatlah codingan agar sampah dapat berganti kostum ya. Jadi ketika dia muncul, ini konsepnya ya, ketika dia muncul dia ganti, bukannya yang itu lagi sampahnya, kan udah dihisap, udah hilang, harusnya ganti lagi sampahnya ya kan, logikanya gitu, ganti lagi sampahnya, makanya dia dikasih kostum ya. Di sini saya akan memberi contoh 5 kostum ya, tetapi bagusnya itu semakin banyak semakin bagus ya. Saya akan kasih contoh 5 kostum saja. Nah, kemudian hapus jeda waktu ketika sampah bunyi terus menghilang. Jadi ketika sampah sudah bunyi, tadinya kan nunggu 1 menit baru dia ngilang. Nah, ini enggak. Ketika sampah bunyi bip misalnya gitu, langsung dia ngilang. Keserap ya, kebersih dibersihkan gitu, menghilang kan dia. Gak usah lama-lama menghilangnya jadinya. Jadi gak usah dikasih wait ya. Setelah itu kurangi jeda waktu kemunculan sampah menjadi 0,5. Gak usah lama-lama juga munculnya. Nah, tapi munculnya dengan model kostum yang berbeda. Kalau yang tadi kan muncul tapi kostumnya itu-itu aja karena sprite-nya belum diberi kostum gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, tambah kostum pada sampah. Ya, jadi begitu jedanya, logikanya harus masuk juga di sini. Jadi jangan sembarangan juga dalam menempatkan codingan gitu ya nak. Jangan sembarangan dalam menempatkan sebuah codingan, baris coding. Kalau dia ditempatkan di tempat tidak semestinya, maka logika alur pemrogramannya pun akan berbeda ya. Alur pemrogramannya akan berbeda. Di sini pentingnya logika dan algoritma. Jadi ketika habis bunyi dia langsung hilang. Intinya kan habis ke detect sama sensor dia langsung dibersihkan ya kan, hilang. Jadi nggak usah ada jeda ya. Nah, kemudian dia muncul ya ada jeda dong karena sampah yang baru, dia nyari sampah dulu yang lain kan. Nah, kemunculannya juga random dan kemunculannya berbeda kostumnya. Jadi kalau yang itu juga nantinya kayak sama tuh, sampah isinya itu doang gitu kan. Nah, oke. Kita buat simulasinya mendekati kenyataan ya. Kita lanjut ke bagaimana membuat programnya. Kita matikan dulu. Nah, di sini kan wait-nya 1 menit masih ada. Kita hapus aja. Nah, kita hapus aja, taruhnya di sini, jangan salah naruh ya. Kalau kita hapus apa yang terjadi? Kita lihat. Matikan dulu, kita lihat. Nah, bunyi hilang langsung, timbul lagi. Nih, ntar bunyi hilang langsung, timbul agak lama timbulnya. Tapi yang harus diperhatikan apa? Sampah yang timbul itu juga, masih itu juga ya. Nah, ini juga diganti. Tadi menjadi 0,5, jadi nggak usah terlalu lama ya waktu kemunculannya. Kita ulang lagi. Nah, kalau dia habis bunyi hilang, terus ada kemunculannya agak lama jedanya. Hilang. Nah, muncul lagi dia. Bunyi hilang, muncul lagi.
Oke, sekarang kita yang berikutnya. Ini sudah, kemudian yang berikutnya apa? Kita ganti kita lihat kostumnya, tambah kostumnya. Nah, saya sudah bikin kostumnya sebanyak 5. Kita lihatnya di mana? Di mana Bu lihatnya? Di sini kostum. Nah, ini sudah ada berapa tuh saya bikin? Sudah ada 5 ya. 5 bikinnya dari mana? Dari fasilitas Scratch Bu? Tidak ya. Saya tidak mengambil dari fasilitas Scratch, tetapi saya menggunakannya upload dari browsing, dari membuat sprite sendiri ya. Penting sekali di sini kalau kita bisa menggambar ya, untuk membuat sprite yang unik ya. Sprite yang unik ya. Penting sekali fungsinya pada game ini, kita bisa menjadi ilustrator ya, menggambar ya. Jadi sangat dibutuhkan sekali untuk pembuatan karakter-karakter game yang unik seperti sprite ini ya. Gitu. Jadi saya ambil 5 saja, kemudian kita masuk ke codingan ya. Kita tambahkan. Nah, nanti ketika dia muncul, dia akan menampilkan sprite yang berbeda. Pun ketika bunyi lagi, dia hilang, dia muncul lagi, dia akan menampilkan sprite yang berikutnya gitu. Jadi semua sprite itu akan tampil. Kalau dia ada 20, dia akan tampil sebanyak 20. Luar biasa kan indahnya ya kan? Nah, oke, sekarang kita kasih untuk menambah sprite ya. Next kostum. Taruhnya di mana? Nah, di sini yang idealnya ya. Jadi ketika dia sentuh bunyi hilang, dia muncul berbeda ya, sprite-nya tuh langsung kan. Nah, ketika dia bunyi lagi, dia muncul lagi, dia hilang, dia muncul lagi, yang berikutnya sampahnya. Nah, ya kan? Dia kena lagi, timbul lagi, berbeda lagi kostumnya. Terus dia bergantian secara ini berulang seperti itu. Kalau bunyi lagi hilang, terus dia muncul lagi, sampahnya beda lagi. Makanya lebih bagus kalau banyak gitu ya. Sebanyak apa ya? Kalau batasan skornya, misalnya target dia kerja per hari itu mencapai 20 skor maksimal, berarti sampah yang tersedia itu juga kalau bisa minimal sebanyak 20 sampah ya kan, kalau batasannya 20 skor. Karena nggak mungkin, kecil sekali kemungkinan kalau dia mengambil sampah yang sama ya. Biasanya sampahnya berbeda-beda, itu nggak menutup kemungkinan ada sampah yang sama, tapi sedikit sekali ya kemungkinannya seperti itu. Nah, dia secara otomatis akan bergantian tuh terus begitu. Next kostum. Nah, tak tunggu dulu dia bunyi. Nah, ganti nih. Nah, pizza. Oke. Seperti itu. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya, kira-kira indahnya kan? Bagusnya. Oke. Lebih jelasnya lagi kita matikan dulu. Kita mulai. Oke. Nah, seperti ini. Nanti berganti. Kita tunggu ya pergantiannya sebanyak 5 sprite. Kalau kena bunyi hilang. Kena dia bunyi hilang. Langsung tumbuh lagi sampahnya berbeda. Nah. Seperti itu. Bunyi hilang. Bunyi hilang. Nah, perbedaannya ini penempatan next kostum ya. Bunyi, kalau dia kena bunyi. Kalau next kostumnya salah menempatkan, misalnya dia di atas height ya, di atas height, maka dia akan berganti-ganti terus walaupun dia tidak bunyi, tidak kena ya, tidak kemakan, dia ganti-ganti terus. Nah, kalau dia ditaruh di bawah height, setelah dia kena kesentuh sama sensor, dia kemakan kan.
baru dia ganti. Itu beda logikanya ketimbang dia yang berganti-ganti tanpa tersentuh oleh sensor. Kalau nggak disentuh oleh sensor kan dia tetap aja tuh sampah, nggak hilang harusnya kan. Jadi antara permainan, codingan, serta logika di dalam konsep yang nyatanya itu harus sesuai, nggak boleh ngasal logikanya ya. Jadi ketika dia makan sampah baru bunyi, habis bunyi hilang dong sampahnya ya kan. Tapi sebelum dimakan itu sampah, dia nggak berganti kostumnya gitu. Walaupun dia terbit di mana-mana secara random tuh, tapi dia tidak berganti kostumnya sebelum dia dimakan, dibersihkan oleh si robot gitu. Logikanya kan seperti itu ya. Jadi penempatan codingan pun berpengaruh terhadap logika alur pemrograman itu sendiri. Harus hati-hati gitu ya. Jelas ya, 5 sprite itu 20 lebih cakep lagi ya. Oke, kita berhenti dulu.